Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Andani, SDN di B, Kecamatan Kawi Tengah, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN di B, Bapak Haji Nur Ahmad MPD. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Reni. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf Bapak jika saya mengganggu. Nah, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bapak, di sini saya akan bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Bapak untuk pengambilan keputusan di sekolah ini terkait dengan dilema etika. Tentu di sekolah ini Bapak pernah mengalami berbagai kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Kemudian selama ini bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Oh ya Bu Reni. Memang selama ini saya pernah mengalami bahwa di sekolah ada masalah, di mana masalah ini menjadikan satu dilema. Mengapa demikian? Karena masalah ini benar, kedua-duanya benar. Nah, di antara dua benar ini pasti ada yang paling benar. Ya, sehingga ini yang kita katakan sebagai dilema etika. Karena sama-sama benarnya, sama-sama bagusnya, dan sama-sama baiknya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan, Pak? Ya, tentunya karena sama-samanya kedua-duanya bagus, kedua-duanya benar, kedua-duanya baik. Nah, di antara dua-duanya pasti ada yang lebih baik. Makanya langkah yang bisa lakukan adalah kita identifikasi kasus itu dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan yang kami ambil nanti itu harus menguntungkan banyak orang. Artinya jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan orang lain. Itu Bu. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa ya Pak yang bisa jenengan lakukan yang selama ini dilakukan di sekolah ini? Langkah-langkah yang bisa kami lakukan atau prosedur yang bisa kami lakukan untuk menghadapi dilema etika ini ya diantaranya yang pertama itu tentunya menentukan penyebab dari permasalahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan ini. Yang ketiga, kita menanyakan kepada orang-orang terdekat. Dan yang lebih penting lagi, ya, kita diskusikan, kita berdiskusi kepada seluruh warga sekolah. Agar apa? Nanti keputusan yang kami ambil ini benar-benar penuh pertimbangan sehingga keputusan saya ambil bisa didukung oleh semua warga sekolah. Langkah-langkahnya sangat itu ya Pak, rinci sekali ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini kira-kira yang Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan itu Pak? Yang paling efektif yang saya gunakan untuk mengambil keputusan ya kita melakukan analisis tentunya ya, analisis kasus ya. Nah, ketika kita selesai menganalisis kasus, kemudian kita menentukan solusinya. Nah, solusinya ini kita menyesuaikan dengan apa? Patokan yang jelas, yaitu dengan adanya peraturan tentunya, serta mengedepankan kepentingan umum yang perlu kita pegang. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu mengutamakan kepentingan pribadi. Kepentingan umum kita utamakan. Tentunya yang bermanfaat untuk jangka pendek nanti sampai jangka panjangnya, Ibu Reni ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak untuk mengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Nah ini karena kedua-duanya ini kita anggap sama-sama benar ya kan? Makanya kadang-kadang itu kita punya ya kendala, tantangan mana yang terbaik. Tentunya karena dua masalah ini sama-sama benar, pasti ada yang lebih benar. Makanya
kita dalam mengambil keputusan tentunya harus sangat berhati-hati. Jangan sampai keputusan kita ambil merugikan berbagai pihak. Kalau bisa, keputusan kita ambil itu harus selalu menguntungkan keduanya. Itu Bu Reni. Iya. Sangat susah sekali ya Pak Iya. tentunya untuk menentukan keputusan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah sebuah jadwal atau mungkin schedule gitu Pak untuk menyelesaikan sebuah kasus, ataukah Bapak langsung menyelesaikan kasus itu dalam satu waktu, dalam satu tempat, atau lebih ada jadwal dulu, bagaimana gitu Pak? Sementara ini Bu Reni yang pernah saya alami, saya tidak melakukan menjadwal secara khusus. Karena yang kasus itu waktunya muncul suatu saat tiba-tiba spontan. Nah, namanya masalah kalau tidak segera kita selesaikan ya, maka mungkin akan menumpuk dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau itu masalah-masalah yang ringan-ringan saja, langsung kita putuskan, kita atasi. Namun apabila ada masalah yang berat, tentunya kami perlu pertimbangan dari stakeholder yang ada di sekolah ini. Agar apa? Keputusan saya ambil itu benar-benar menguntungkan, bermanfaat untuk semua pihak. Itu Bu Reni. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Nah ini alhamdulillah, kalau saya lihat dari warga sekolah kita, kalau saya lihat dari guru-guru kita, kemudian wali murid, pengurus komite, Pak Guru dan sebagainya, sangat terbuka sekali, sangat mudah sekali saya ajak bermusyawarah, sehingga ketika saya mengalami permasalahan sesuatu apapun, itu kita diskusikan, kita pecahkan secara bersama. Tujuannya satu, supaya yang kita ambil lebih kuat dan didukung oleh semua pihak, Bu Reni. Ya. Kemudian dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan atau Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu Reni. Jadi selama kami menjadi kepala sekolah, ya, pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang kita putuskan dalam dilema etika. Yang pertama, memang suatu kasus tidak mungkin bisa kita hindari. Pasti yang nama hidup pasti ada permasalahan. Tentunya karena dalam permasalahan tadi kita pecahkan secara bersama-sama, didukung bersama-sama, sehingga nanti didukung oleh stakeholder yang ada, maka ini bagi saya ini menjadi akan lebih bijaksana nanti saya dalam menganalisis permasalahan sebuah permasalahan ini. Artinya saya akan lebih bijaksana dalam memutuskan hal yang termasuk dilema etika tadi, karena semuanya itu saya lakukan tidak berdasarkan apa keinginan saya, tapi saya musyawarahkan dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Tujuannya supaya bermanfaat untuk semuanya dan tidak ada yang saling kita rugikan. Itu Breni, sementara jawaban yang bisa kita berikan. Hebat sekali Pak ya. Wow, banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan dari Bapak ini tadi wawancara kita hari ini. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak. Semoga apa yang sudah menjadi pengalaman Bapak ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Iya Bu Reni, ya sama-sama. Terima kasih Pak, saya mohon maaf sekali apabila ada sama-sama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hari ini akan mewawancarai Bapak Zainal Mutakin MPD, Kepala Sekolah SDN Kediren, Kecamatan Kalitengah. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, kelihatan dari wajahnya Bapak ya, sangat sumringah sekali. Mohon maaf ya Bapak apabila saya mengganggu waktunya Bapak. Enggak, insya Allah enggak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pak Zainal, saya di sini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika Bapak. Tentu Pak Zainal selama menjabat sebagai kepala sekolah ini mengalami berbagai kasus yang berkaitan dengan dilema etika ya Pak. Selama ini bagaimana Pak Zainal? Kira-kira Pak Zainal dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oke, terima kasih. Kami di lembaga ini, terutama saya sendiri selaku pimpinan, saya melihatnya dari sudut hukum dan moral.
Jika memang apabila suatu masalah tersebut melanggar hukum, otomatis ini adalah suatu hal yang salah. Jadi keputusannya harus mengambil keputusan yang benar. Tapi ketika permasalahan atau dilema ini nanti ada suatu masalah yang benar dan benar, nah ini memerlukan perhatian yang khusus. Perlu pemecahan yang melibatkan berbagai pihak. Jadi ketika menghadapi suatu permasalahan atau dilema, bagaimana ini suatu keputusan dari dua hal yang benar dan benar, ini berbagai pihak harus selalu dilibatkan, kemudian suatu keputusan tersebut tidak melanggar dari hukum negara, hukum agama, dan hukum masyarakat yang berlaku pada di lingkungan wilayah lembaga kami. Selama ini bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam saya melakukan identifikasi atau kami di lembaga kami, yang pertama adalah kita mengidentifikasi suatu permasalahan tersebut, kemudian menimbang bagaimana hal apa yang dapat dari berbagai sudut pandang tadi kita bisa menyimpulkan, kita bisa menimbang dan menakar bagaimana apa yang keputusan nanti ke depannya, keputusan yang tepat, keputusan yang berimbang, dan keputusan yang tidak melawan hukum-hukum tadi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, kemudian dari identifikasi dari sudut pandang, berbagai sudut pandang ini kita saring, kemudian dari sudut pandang itu kita wujudkan keputusan yang tepat dan baik. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah Bu ya, langkah-langkahnya tentunya yang pertama adalah kita menganalisis suatu masalah tersebut. Kenapa masalah tersebut bisa muncul? Kemudian berbagai pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung, kemudian tentunya juga harus melibatkan pihak-pihak baik di sekolah maupun di luar sekolah, baik yaitu komite, murid dan paguyuban. Hal ini bisa menjadi acuan atau menjadikan sarana sebagai nanti ketika keputusan itu terlaksana atau terputuskan, tidak ada yang pihak yang dirugikan. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk efektif dari kami, tentunya saya sendiri dalam mengatur keefektifan dalam menyelesaikan suatu masalah ini, saya memakai aspek pendekatan secara kekeluargaan. Jadi tidak hanya dari bawahan ke dari atasan ke bawahan yang satu pihak dalam memutuskan, tetapi ini kita sebagai rekan kerja. Jadi kita menganggap bahwa rekan kerja semuanya mempunyai hak untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan apa yang diinginkan supaya keputusan ini nanti bisa terbaik dan demi kemajuan lembaga ini. Itu bagi saya. Jadi saya ini dalam mengambil keputusan ini saya metode kekeluargaan yang tadi. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Untuk tantangannya memang dari karena memang masalah yang dilema ya. Jadi untuk ini membutuhkan waktu yang ekstra pikiran, ekstra waktu, karena memang harus melibatkan berbagai pihak ya. Jadi ketika melibatkan berbagai pihak, dari pihak sekolah, pihak luar sekolah, dan apapun itu yang bisa menjadikan keputusan yang terbaik, ini memerlukan waktu ekstra. Jadi pikiran dan waktu, tenaga selalu ekstra untuk menangani namanya permasalahan ini. Jadi tantangannya adalah memang kebutuhan waktu yang ekstra dan pikiran, tenaga, dan juga sangat membutuhkan ketelitian supaya ini nanti keputusan apa yang diambil bersama, apa yang diambil ini baik ke depannya. Tentu baik ke depannya dan tidak merugikan sesamanya ya harus Pak berimbang, ya. Iya.
Terus kemudian apakah Bapak sudah memiliki jadwal atau Bapak menyusun jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus dalam dilema etika itu? Apakah Bapak akan menyelesaikannya dalam suatu waktu, dalam suatu tempat, atau kan Bapak memiliki sebuah jadwal gitu ya Pak untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Pak? Untuk keputusan biasanya kalau suatu masalah tersebut tergolong ringan, biasanya kami atau saya mengambil keputusan secara spontan. Jadi ketika masalahnya ringan, insya Allah saya masih bisa untuk menganalisis sendiri dan memutuskan. Ini insya Allah masalah-masalah ringan. Tapi ketika masalah yang berat ini memang perlunya musyawarah, perlunya kita untuk melibatkan berbagai pihak. Jadi butuh waktu atau jadwal tadi. Jadi ketika permasalahan tersebut tidak mendesak, jadi mungkin bisa dijadwal kapan bisa bertemu dan lain sebagainya. Ini nanti dulu agar tidak mengganggu pelajaran murid. Ini nanti bisa terjadwal dan musyawarah bersama-sama membahas dan lain sebagainya. Kemudian jika mendesak, ini saya pribadi atau kami di lembaga kami ini intern yaitu ada guru yang bisa menjadi acuan, guru senior. Ini nanti saya panggil intern, kemudian kita pecahkan bersama-sama. Ini karena memang ketika mendesak, dan apabila tidak mendesak ya itu tadi terjadwal, kemudian bisa bermusyawarah bersama-sama, karena memang hasil kalau dari musyawarah itu insya Allah hasil yang baik akan tercapai. Jadi perlunya musyawarah dengan guru-guru lain itu ya Pak ya. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Faktor pengambil keputusan ya. Jadi faktor yang paling utama yaitu faktor kekeluargaan itu tadi. Iya. Jadi kekeluargaan ini memang faktor yang perlu ditekankan, bahwasannya kita tidak berat sebelah, tidak berat satu pihak. Kita harus berimbang dalam mengambil keputusan, karena memang ketika nanti tidak berimbang akan berimbas ke selanjutnya ini atmosfer di lembaga akan jelek. Jadi ketika keluarga sudah diutamakan, insya Allah apa yang keputusan yang diambil insya Allah akan baik ke depannya dan baik juga untuk lembaga saya. Jadi melibatkan seluruh anggota Ya. sekolah ya Pak ya. Seluruhnya dilibatkan. Ya, karena menggunakan faktor kekeluargaan tadi ya. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira sudah Bapak petik dari pengalaman yang sudah Bapak ambil untuk pengambilan keputusan tadi Pak? Tentunya yang bisa kami ambil, utamanya saya pribadi, tentunya satu yaitu saya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam merumuskan solusi, bijaksana dalam nanti halnya ketika suatu keputusan ini harus atau wajib, bahwasannya tidak merugikan salah satu pihak, harus ini berimbang. Jadi ketika keputusan itu sudah final, jadi ini menjadikan saya sendiri lebih bijaksana dan lebih belajar lagi untuk melibatkan berbagai pihak. Jadi setiap permasalahan akan memberikan pengalaman ke depannya, pengalaman yang lebih baik. Betul sekali ya Pak, pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan ini sangat banyak sekali. Saya sudah belajar banyak tentang pengambilan keputusan dari Bapak hari ini. Terima kasih Pak Zainal waktunya. Ya, sama-sama Bu. Saya mohon maaf sekali Pak kalau ada yang kurang berkenan Pak ya. Oh enggak ada. Saya senang sekali bisa berbagi pengalaman. Ya, semoga ini bisa menginspirasi saya dan menambah wawasan saya, terutama tentang pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan pada sekolah ini. Ya, terima kasih Pak waktunya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan mewawancarai Bu Sulase MPD, Kepala Sekolah dari SDN Celuring
Kalitengah. Selamat pagi Bu Sulase. Pagi Bu Remi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, lama tidak berjumpa ya Bu Sulase. Alhamdulillah Bu Sulase sekarang sudah menjadi kepala sekolah di SDN Celuring ini. Bu Sulase, saya di sini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Bu Sulase dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika. Ya tentu Bu Sulase di sekolah ini pernah mengalami berbagai kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Selama ini kira-kira bagaimana Bu Sulase dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya melihatnya dari sudut pandang norma dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, sudah tentu itu dikatakan benar lawan salah. Namun jika dua-duanya itu benar, nah itu baru dikatakan sebagai dilema etika. Gitu ya Bu. Kemudian selama ini kira-kira bagaimana Bu Sulase menjalankan pengambilan keputusan itu Bu di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Selama ini saya melakukan identifikasi masalah. Jadi nanti dari situ saya ambil mana yang paling benar diantaranya, tentunya itu yang memberikan manfaat untuk banyak orang dan tidak merugikan salah satunya. Gitu ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Sulase lakukan selama ini? Selama ini saya melakukan beberapa prosedur, diantaranya yang pertama menentukan penyebab permasalahannya, kemudian yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian mencari orang-orang terdekat, dan setelah itu saya berdiskusi dengan warga sekolah. Gitu ya Bu. Iya, memang berdiskusi itu Iya. penting sekali. Iya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja ya Bu kira-kira yang selama ini Ibu anggap paling efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus yang sudah terjadi di sekolah ini? Kalau yang selama ini saya lakukan, yang pertama yaitu menganalisis permasalahan tersebut, kemudian mengambil solusinya tentunya dengan berpijak pada beberapa peraturan, kemudian itu nanti yang memberikan manfaat untuk banyak orang, itu yang saya ambil. Gitu. Kemudian tentu semua itu memiliki sebuah tantangan gitu ya Bu Sulase ya. Kira-kira hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan itu apabila dihadapkan pada dua permasalahan yang sama-sama benar dan harus memilih di antaranya mana yang paling benar, kemudian itu nanti keputusan itu nanti tidak merugikan dari salah satu pihak. Gitu. Ya. Kemudian Bu, apakah ada jadwal atau Bu Sulase memiliki schedule untuk menentukan menyelesaikan kasus yang sedang terjadi, ataukah Bu Sulase langsung menyelesaikan itu di satu waktu di satu tempat begitu? Apakah ada jadwal yang terperinci begitu Bu Sulase? Untuk menentukan adanya jadwal atau tidak, tentunya saya juga menganalisis dari permasalahan itu. Kalau memang permasalahan itu dikatakan permasalahan yang ringan, tentunya saya harus mengambil keputusan segera. Tapi kalau masalah itu masalah yang berat, tentunya saya juga harus mengambil beberapa langkah untuk bisa mendapatkan solusinya. Gitu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu Bu? Kalau dalam pengambilan keputusan selama ini saya melibatkan beberapa unsur. Jadi selain dari guru, saya juga melibatkan komite, kemudian wali murid, tentunya disesuaikan dengan konteks permasalahan tersebut. Ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang sudah Bu Sulase petik atau dapatkan, pengalaman apa yang dapat Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan itu tadi Bu? Dari berbagai pengalaman itu
menganalisis sebuah permasalahan, kemudian menentukan solusinya, dan tentunya untuk mengambil solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Iya. Wah, banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan dari Bu Sulase ini tadi. Ya, terima kasih Bu Sulase. Sama-sama. Saya mohon maaf nih tadi. Apakah saya tadi mengganggu waktunya Bu Sulase? Ya, tadi kebetulan Bu Sulase bisa untuk membantu. Ya, terima kasih Bu, saya ucapkan sangat terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah ya Bu Sulase. Semoga sukses Bu Sulase. Sampai berjumpa kembali. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Baik, tiba saatnya saya untuk merefleksi ketiga kepala sekolah yang sudah saya wawancarai. Dari percakapan kami, hal menarik yang muncul dari wawancara dengan Bapak Haji Nur Ahmad adalah yang pertama, penentuan kasus harus berdasarkan uji nilai kebenaran. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan pada kasus dilema etika harus diselesaikan secara berproses atau bertahap. Yang ketiga, sebagai pimpinan tidak boleh egois dan siap menerima masukan dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait yang bermasalah, rekan guru, pembina, dan stakeholder yang terkait untuk menghasilkan putusan yang bisa diterima semua pihak. Kemudian, hal-hal menarik yang muncul dari wawancara dengan Bapak Zainal Muttaqin adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Menghadapi dilema etika harus mengingat kembali semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian, sebagai pimpinan tidak merasa paling benar karena bisa bersama dengan itu memenuhi permasalahan. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan harus berdasarkan prioritas. Kemudian yang keempat adalah pimpinan harus bisa ngewongke. Kemudian hal-hal menarik yang muncul dari wawancara dengan Ibu Sulase adalah yang pertama, penyelesaian kasus dilema etika diselesaikan secara situasional, disesuaikan keadaan dan kepentingan permasalahan. Dan yang kedua, refleksi sangat diperlukan karena pada suatu waktu akan bertemu permasalahan yang sama. Kemudian yang ketiga, dalam pengambilan keputusan dibutuhkan teknik dari pimpinan untuk mampu menganalisis masalah, jeli melihat kemungkinan, optimis dan percaya diri bahwa masalah pasti terselesaikan dan berdoa. Nah, kemudian refleksi kita yang selanjutnya yakni pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang dipelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Secara keseluruhan, 3 pimpinan sudah memberikan jawaban yang menarik dalam proses pengambilan keputusan dengan versi yang berbeda. Pertanyaannya masih mengganjal tentang 9 langkah pengujian karena permasalahan yang terjadi di sekolah sudah diselesaikan dengan baik. Hanya saja, untuk pengujian kebenaran dan kesalahan belum menunjukkan uji secara lengkap. Setiap hari pasti bertemu dengan dilema etika atau bujukan tergantung pada skala tingkat permasalahannya. Kemudian refleksi selanjutnya, apa yang saya dapatkan dari wawancara? Nah, pengalaman adalah guru terbaik. Yang pertama, musyawarah menjadi pilihan solusi yang selalu dilaksanakan ketika menghadapi kasus dilema etika. Itu kata Pak Haji Nur Ahmad. Kemudian padi semakin tua semakin merunduk, semakin sering menghadapi kasus dilema etika dan mengambil keputusan, kita terlatih untuk menentukan cara yang tepat untuk pengambilan keputusan. Itu kata Bapak Zainal Muttaqin. Kemudian yang ketiga, refleksi harus dilakukan karena apapun keputusan pasti memiliki resiko baik dalam tingkatan kecil maupun tingkatan besar. Itu kata Ibu Sulase. Nah, persamaannya, bagaimana hasil wawancara antara 3 pimpinan yang diwawancarai? Adakah persamaan atau perbedaan? Ini adalah persamaannya. Yang pertama, sepakat bahwa musyawarah menjadi solusi yang sudah dilaksanakan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika. Kemudian yang kedua, peran pimpinan dalam pengambilan keputusan harus bisa menerima berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak
atau yang disebut dengan demokrasi. Dan yang ketiga, penyelesaian kasus dilakukan secara bertahap. Diawali dengan analisis kasus dari pertentangan nilai, menentukan siapa yang terlibat, pencarian bukti atau fakta, uji kebenaran, musyawarah, kemudian baru membuat keputusan dan diakhiri dengan refleksi. Kemudian yang perbedaannya dari Bapak Haji Nur Ahmad memfokuskan pada penyelesaian kasus dengan musyawarah dan tidak menunjukkan sikap egois sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dari Bapak Zainal Mutakin, yakni penyelesaian kasus dilema etika dengan berprinsip bahwa semua masalah dapat diatasi, bisa karena bersama, penanaman nilai kebaikan atau tauladan sebagai pimpinan. Dan yang ketiga dari Ibu Sulase, perbedaannya yakni menjelaskan lebih detail tentang tahapan refleksi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian refleksi selanjutnya yakni adakah yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa, apa yang membedakan. Yang menonjol yakni dari Bapak Zainal Mutakin, yakni yang menonjol adalah karena beliau menjelaskan secara lebih detail tentang penguraian penyelesaian masalah dengan dibumbui nasihat pepatah Jawa yang menarik. Beberapa hal yang menarik diantaranya tentang pembahasan nilai semboyan Ki Hajar Dewantara, ilmu padi, teori kepemimpinan, pengajian masalah, prinsip hasta brata, dan pepatah ngewongke wong. Kemudian, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana 3 pimpinan bisa mengatur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Nah, rencana ke depan para pimpinan ketika menjalani pengambilan keputusan dengan kasus dilema etika adalah ketiga pimpinan satu pendapat, tidak memutuskan secara sepihak atau tergesa-gesa, melalui tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah, dan mengutamakan musyawarah dengan menerima pendapat dari berbagai pihak yang terkait. Ketiga pimpinan mengatur efektivitas pengambilan keputusan dengan didasarkan prioritas dan kepentingan kebangsaan atau kepentingan banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian refleksi yang terakhir, bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang lain. Kapan saya menerapkannya? Ketika saya mengalami permasalahan dilema etika, baik itu pada lingkungan, murid, maupun dengan rekan guru, saat ini yang langsung ada di pikiran saya adalah menganalisa dulu kira-kira ada pertentangan nilai apa, pertentangan apa yang terjadi. Dan kemudian jika menemui permasalahan dilema etika yang bagi saya berat, maka saya akan menyesuaikan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dengan melakukan hal tersebut, saya berharap resiko yang muncul dari keputusan yang saya ambil jauh lebih kecil. Kemudian semoga saya terus amanah untuk mementingkan kepentingan murid saya. Jika ditanya kapan, jawabannya adalah segera. Ketika mengalami permasalahan dilema etika, baik pada lingkungan, murid, ataupun kolega guru, atau orang yang lain, karena ilmu yang sudah saya dapatkan, saya harus segera menerapkannya agar menjadi kebiasaan baik yang berdampak baik. Terima kasih, demikian refleksi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.